Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kasih dan Cinta. Ruang ngobrol keluarga tentang pendidikan, luka pengasuhan, dan proses bertumbuh. Sebenarnya Ruang Kasih dan Cinta ini ada singkatannya loh. Ayah tahu nggak? Kemarin tuh sempat ngobrol ya, udah dikasih tahu, tapi kayaknya saya lupa nih. Mungkin bisa diulang Ibu, apalagi kalau udah ini. Ayah suka gitu deh. Ruang Kasih dan Cinta. Jadi ceritanya kami ini sudah Lolita ya, lolos 50 tahun. Dan maksudnya sudah lebih dari 50 tahun. Dan kami ini sebetulnya sedang bucin-bucinnya gitu. Kalau orang bilang adalah puber kedua, tapi itu wajib ya ternyata untuk kemesraan, kemudian cinta yang semakin bertumbuh itu adalah warisan terbaik yang harus kita berikan kepada anak-anak. Ruang Kasih dan Cinta itu singkatan dari apa coba? Komunikasi asik, ya, homeschooling, ya, dan curhatan Ibun Tangguh. Nah, kenapa Ibun Tangguh? Ibun itu adalah singkatan dari ibu dan bunda. Mohon maaf, bukan berarti Umi ini tidak disebut ya, tetapi biasanya orang-orang, anak-anak tuh senangnya manggilnya ibu dan bunda, gitu ya. Tangguh, karena kita ingin anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang tangguh, ya, seperti para sahabat, ya, Umar, Rasulullah, Al-Fatih, gitu. Dan kita di sini Bunda mau curhat. Oh gitu. Oke lah. Tema curhat Bunda apa nih untuk episode kali ini? Apa ya episode baru ini? Soalnya udah mulai banyak yang nanya nih, anak pertama Bu Ida itu yang mana sih gitu ya. Mungkin kalau yang ngikutin generasi juara dari awal, yang bermula dari homeschooling Muslim Nusantara, yang sekarang itu namanya jadi homeschooling Muslim Indonesia, itu pasti pernah tahu lah ya, anak nomor satu saya yang namanya Rehan gitu ya. Tapi memang sekarang ini karena beliau ini nih sudah sibuk banget gitu ya, sudah punya karir gitu, kalau kita bilang sudah punya klien ya. Jadi judulnya adalah dia dulu dibully, tapi sekarang pegang klien luar negeri. Wih, mantap sekali. Luar biasa ya tema kita hari ini ya. Kalau ingat itu dulu ya, kayaknya rasanya saya sedih banget. Tapi sekarang saya bangga. Bagaimana? Kenapa saya harus bangga? Oh, mungkin nanti enggak nangis. Nanti ada waktunya. Ada waktunya nangis. Oke, kita akan dengarkan coba. Kira-kira Rehan nih gimana nih sampai dia bisa bikin bangga? Oke. Ya, memang kayaknya bahasanya berat ya. Kita pengen tahu nih, walaupun dulu terluka ya, karena sekolah, lingkungan gitu ya. Tapi apa sih yang harus dilakukan orang tua? Nah, ini kita mau ngobrol nih sama Rehan. Kak Rehan. Ya, Bunda mau nanya nih, kamu masih ingat nggak sekolah, masa-masa sekolah yang pertama? Apa yang dipikirin mulai dari TK? Saya tak iling-iling sih. Sakjane kok sakjane. Bahasa Jawanya ke bawah, guys. Gini, karena kita lagi di Jakarta, pakainya bahasa Indonesia baku ya. Kalau diingat-ingat masa sekolah dulu yang jelek-jelek sih kayaknya udah nggak ingat ya. Cuma ya memang rasa trauma itu masih ada. Tapi ngapain, kita hidup tuh harus move on, guys. Jadi yang lalu biarlah berlalu, seperti kata lagu kan gitu. Masa lalu biarlah berlalu. Jadi kita harus trying to be better every day gitu ya. Kalau diingat-ingat ya mungkin hal zaman sekolah gitu, saya ngerasa memang apa sih kelebihan saya tuh di minat bakat tuh kayak mungkin kalau anak-anak kan kayak pintar di matematika, kemudian bahasa Inggrisnya, bahkan atau mungkin dulu olahraganya kayak lari dan sebagainya. Yang pintar gambar tuh dulu jarang banget kan ya. Seni itu kayaknya dulu tuh jarang banget dilirik seperti sekarang. Sekarang mungkin semua udah hampir bisa desain ya, mau pakai Canva dan sebagainya. Tapi dulu tuh
orang yang seniman itu tuh yang suka gambar, yang suka seni itu dikit sekali. Dan saya tuh kalau dulu mungkin kalau diingat-ingat di SD rankingnya nggak pernah di atas 10 gitu, 10 besar tuh nggak pernah. Jadi ada yang namanya rasanya Di atas minder. 10 berarti. Ya dari Lebih dari misal ada 20 siswa ya di sebelasan lah, kesebelasan lah gitu ya. Nah itu yang ngerasa minder, bisa nggak sih ini nanti ke depannya gimana gitu. Ya alhamdulillah, tapi saya memiliki orang tua, Bu Ida yang ngarahin saya gitu. Ngarahinnya tuh bahkan saya tuh dulu saya tinggal di Bandung ya. Di invite ke Bali, ini tuh sebetulnya anak ini punya bakat nggak sih? Ada potensi nggak sih? Alhamdulillah sebegitu effortnya Ibu Ida untuk saya ya sebagai anak pertamanya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, kemudian Bu Ida tuh memfasilitasi saya kayak mengikut kursus kayak animasi dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2011 tuh saya juara Inaita, bikin animasi yang judulnya Sadar Gempa untuk temanku tunarungu dan tunanetra. Itu jadi konsepnya tuh bikin animasi yang mengajarkan teman-teman tunarungu dan tunanetra. Bukan tunarungu, sekarang mereka lebih enak untuk dipanggil tuli ya. Jadi untuk teman tuli dan tunanetra yang gimana sih menghadapi gempa gitu. Nah, saya bikin animasinya dulu kursus di, boleh sebut tempat kursusnya? Mungkin sekarang juga tempat kursusnya sudah nggak aktif kali ya. Oke. Ya dulu di Bandung lah. Nah, alhamdulillah tahun 2011 itu saya juara. Terus saya juga diikuti kursus robotik dan sebagainya. Masuk Kikendi ya kalau nggak salah ya. Masuk ke Kikendi. Ya. Di episode judulnya kalau nggak salah, seingat saya kecil-kecil cabai rawit. Dan itu inget banget ditayangkannya 18 Itu zaman November Kick End, 2011. zaman Kick End masih kribo tuh, belum botak sekarang ya. Itu zaman Kick End masih kribo. Nah terus dikursusin, balik lagi konteks saya sekolah dasar, saya juga dikursuskan robotik, ikut lomba-lomba kayak di Jakarta. Waktu itu kalau yang menemani ayah saya, Pak Rahmat. Kebetulan karena beliau waktu itu masih bekerja di Jakarta. Jadi ketika di dinas di Jakarta, beliau menemani saya untuk lomba-lomba robotik ya. Qadarullohnya jarang juara, mungkin memang bukan bidang saya di situ. Passion sih ada. Dong, kalau robot itu. Iya. Oh, robot iya tahun TK malahan. Enggak TK, SD. yang Cuma waktu itu yang kayaknya pas di TMII. Itu waktu itu kan hari Sabtu itu waktu itu yang seumur umur, terus yang hari Ahad yang SMP kan. Nah, alhamdulillah juara tuh yang di situ. Nah, dapat piala juara kedua. Nah, juara, tapi pialanya saya tuh di sekolah dasar tuh dulu, nah ibaratnya sering diremehkan kan, ya namanya sekolah, pialanya diminta yang asli, ya kita ambil yang bikin duplikatnya aja. Itu mah ya sudahlah, diikhlaskan, nggak usah diingat-ingat lagi. Ya jadi gitu. Terus ya mungkin kalau sekolah dasar dulu gitu sih. Kak, kayaknya kalau nggak salah waktu itu juga sempat jadi finalis yang lomba robot di Australia, bukan sih? Yang terus kemudian nggak jadi berangkat karena nggak ada dana. Itu kan juga masuk finalis tuh, yang robot petani, ya. Jadi masih kayaknya itu kan finalis. Itu waktu di apa ya? SD kan? Kayaknya iya sih, kayak lupa ingat tuh, sweet banget guys. Udah lama banget jadi lupa. Tapi kayaknya iya juga sih. Itu kan masih SD. Tapi ya mungkin. Tapi kejadian waktu mau ikut Inaita nggak boleh izin, terus habis itu Kak Rehan datang ke sekolah nggak dimention pada saat upacara, terus kemudian waktu itu nggak mau lanjut TK lagi karena banyak nulis, pulang sekolah nunduk karena katanya pulangnya selalu akhir karena kan disuruh baca, dan Kak Rehan waktu itu belum bisa lancar baca hitungan. Itu masih ingat nggak?
Kayaknya kalau yang itu nggak ingat. Tapi kalau yang mungkin yang ingat tuh yang menang robotik yang juara 2 kan itu tuh ingat banget dulu di SD kayaknya kebetulan ada siswa lain juga waktu itu mengikuti kejuaraan kayak modern dance gitu kan, yang siswinya. Nah itu masuk hari Senin. Jadi pialanya semua dipajang tuh, dipajang di depan kan, kayak ada pengumuman oh ini diumumin siapa aja. Kayaknya namaku juga disebut, cuma nggak diajak untuk maju ke depan. Antara nggak tahu aku waktu itu masih kelas itu, soalnya yang ikut kejuaraan lain tuh kakak kelas kan. Nah yang aku karena mungkin masih di bawah itu, ya nggak tahu ya itu alasan sekolahnya waktu itu kenapa nggak hanya menyebutkan nama aja sih. Tapi kok nggak diundang ke depan gitu. Hal apa sih yang masih kakak ingat yang maksudnya yang nyebelin, bikin sedih, tapi sekarang bisa diketawain gitu? Atau mungkin kalau Bunda kasih spill tuh, ini contohnya misalnya waktu itu kan pulang nih, kakak tuh nggak mau kalau pulang lewatin lewat jalan yang lewatin sekolah itu gitu. Karena Karehan tuh ya ibaratnya tuh kayak ada trampolin lampulan sekolah ini gitu. Oke. Itu gimana Kak? Apa ya momen lucu ya apa ya? Kayaknya udah lupa sih, tapi kalau mau diketawain yang memori SD ya, tapi ya kayaknya kalau yang dulu udah lupa sih, karena kita hidup tuh selalu move on ya, kita selalu ke jalan yang lain, masa mau mengingat-ingat masa lalu yang tadi seperti saya sampaikan di awal. Jadi ya wes lah ya mungkin aku anggap jadi ujian aja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu cara Allah menggugurkan dosa, terus cara Allah untuk menyiapkan mentalku bisa sampai di titik sekarang gitu. Kalau Kak Rehan sendiri dari proses kan tuh sebetulnya Kak Rehan tuh kan dibulinya itu kan dari SD ya. Dari SD juara Inaikta. Kalau mungkin kalau buat Bunda sih masih inget ya. Karena kalau maaf motong, dibulinya tuh karena ya yang tadi gue bilang karena kan anak seni di tahun 2000-an tuh masih dikit sekali ya. Orang-orang masih ngeliatnya orientednya, oh ini anak pintar matematika, terus ikut olimpiade, terus pintar bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, aku kan dibulinya tuh mungkin lebih dibully secara verbal ya, secara perkataan kan. Jadi kok nggak pintar dan sebagainya. Bahkan gurunya pun kayaknya ikut andil dalam kayak maksudnya kok nilainya kayak aku kan masih ingat banget ya, memang kurang pintar di matematika 60 dan sebagainya, sampai pernah ya namanya anak kecil ya kayak 6 tuh kubalik jadi 9. Nah itu tuh terus di hari esoknya itu diseleksi tuh nggak bisa bedain 6 sama 9 ya kan ya namanya, atau angkanya diubah atau amin dijadiin plus gitu kan ya. Tapi itu tuh di keesokan harinya juga sama gurunya tuh malah jadi bercandaan di depan kelas gitu loh. Maksudnya kok kayak gini ya, tapi namanya harusnya ya usia segitu kan anak-anak kan ya. Apalagi SD ya kalau misalnya sekarang sih harusnya jadi evaluasi sih. Itu tapi ya udahlah yang lalu itu Mas. Kalau Bunda tuh waktu itu masih ingatnya anak matematikanya aja ngitung nggak sempurna kok bisa juara Inaikta. Nah sedangkan Inaikta itu kan coding ya, zaman itu orang bisa coding apa sih, pakai coding scratch kan banyak ya gitu. Buat animasi. Buat animasi ya. Oke. Mungkin itulah. Dari ayah nih, dari saya ya. Kalau saya mau reminder, gak apa-apa sih karena temanya ada kita ke masa lalu. Kita lihat masa lalu. Dulu kamu kan pernah ikut ayah ya ke Taiwan. Kira-kira bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu menyesal gitu pernah berangkat ke Taiwan, atau ada rasa kesal, atau ada rasa kecewa karena aku pergi ke Taiwan? Kira-kira apa sih yang kamu rasakan ketika kamu berangkat bareng ayah ke sana? Sebetulnya semua pilihan manusia tuh ada plus minus ya. Ketika kita dulu ke Taiwan kan otomatis
hanya sempat SMP-nya 1 tahun aja. Betul. Gitu kan, jadi nggak bisa tuh yang ngerasain apa namanya kayak anak-anak sekolah sekarang yang reuni SMP, reuni SMA, ya nggak ada yang ngerasain itu. Tapi alhamdulillah ya jadi punya experience yang mereka nggak punya juga. Kayak ayah kan waktu itu Pak Rahmat kan di sana kan teman-temannya mahasiswa S3, S2 dan mau nggak mau yang masih remaja kan membaur sama mereka kan. Akhirnya pembicaraannya pun akhirnya topiknya juga yang dewasa yang mengarahkan itu ke karir sekarang gitu. Jadi pikirannya malah bukan main-main tapi malah udah bisa ngatur hidup untuk nanti kerja gimana gini-gini. Jadi udah ada malah ya jadi plusnya itu, minusnya ya mungkin tidak bisa menikmati masa muda seperti anak-anak sekolah pada umumnya, tapi nilai plusnya itulah yang bisa mengantar saya di titik saat ini gitu. Experience. Jadi itu refleksi kamu ya bahwa ternyata di balik kamu berangkat ke Taiwan tuh kamu banyak mendapatkan hal yang positif. Betul. Tapi kan ada hal yang negatif dan sedih-sedihnya itu. Ya sedihnya mungkin nggak bisa menikmati perkembangan Indonesia ya pada zaman itu ya. Nikmatinya hanya lihat dari sosial media aja Pada di luar negeri ya pada zamannya itu. Era zaman now kalau waktu itu. Ya, tapi ya disyukurin aja toh tahun 2018 kan jadi mungkin sedikit cerita. Jadi ketika di Taiwan tuh saya minim kendala bahasa kan. Yang bahasa yang saya kuasai itu bahasa Inggris. Dan Mandarin cukup sulit. Saya tidak seperti adik saya Rama. Kalau Rama memang untuk di bahasa dia pintar. Saya hanya menguasai bahasa Inggris. Nah, jadi saya kumpulnya sama teman-teman PPI Taiwan, teman-temannya Pak Rahmat waktu itu. Kemudian aktif di Formik juga karena saya punya basic desain tahun 2014 sebelum saya berangkat tuh saya punya basic desain. Nah, di sana tuh akhirnya tapi Bu Ida juga, Ibunda juga sambil ngarahin saya punya dibekali ilmu ini. Terus saya akhirnya nggak diem aja, explore. Corel ini bisa dibuat ini, terus bikin flyer, bikin logo. Nah itu saya belajar sendiri. Itu terus saya aktif karena untuk mengisi waktu luang saya di Taiwan gitu. Saya setiap Jumat, Sabtu, Ahad itu ikut kajiannya Formit. Formit itu Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Nah, saya alhamdulillah terus kok tahun 2016 saya dijadikan sebagai anggota resmi tim media. Tim media yang menghandle desain-desain. Aku masih berarti kalau SMP. Kalau 2016 berarti usia masih 14 tahun waktu itu. SMP tapi gaulnya sama anak S2. Paling muda ya S2. Itu adalah pengalaman ya. Iya, pengalaman yang waktu itu masuk PPI Taiwan kan ya, handle event yang Indonesian Week itu. Jadi ya dari pengalaman di 2016 terus kan dari mulut ke mulut kok ini anak usia 14 tahun kok bagus gitu kinerjanya. Nah, di 2017 saya akhirnya diundang juga kan sama PPI Taiwan untuk nge-handle kayak gitu. Soalnya kan Indonesia apa itu? Indonesian Week. Jadi acaranya PPI Taiwan. Dan kalau nggak salah Kak Rehan waktu itu jadi koordinator kepala divisi media. Ya. Itu berarti mengepalai anak-anak padahal masih SMP tuh, ada anak S2, ada anak S3 ya. Iya, itu bisa satu dibilang nilai plusnya di situ ya. Oke. Terus gimana Kak? Apa nih? Ya maksudnya pengalaman terakhir di Taiwan begitu dari Indonesian Week itu kamu punya portofolio. Nah, itu kan akhirnya tetap ada batasan ya. Karena di Taiwan tuh waktu itu masih jarang yang ngambil di bidang kreatif, di bidang desain. Nah, alhamdulillah 2017 pun saya ketemu yang namanya Mas Erik. Beliau itu dosen yang ngambil kuliah S3 di sana. Tiap kalau luang saya banyak berdiskusi kayak apa soal desain, terus
dan sebagainya. Nah, beliau itu yang menyarankan saya untuk magang, coba magang. Jadi memang sudah ibaratnya wong Jawa ki wong wayahe balik, sudah waktunya pulang ke Indonesia untuk cari ilmu gitu. Nah, tahun 2018 waktu itu kan akhirnya pulang bersama. Nah, tapi ayah sama bunda kan waktu itu lanjut balik lagi ke Taiwan untuk menyelesaikan studinya. Saya menetap di Indonesia, tepatnya di Bandung. Nah, waktu itu saya magangnya di Kakatu. Itu yang punya Kang Momo itu salah satu temannya ibunda. Jadi ya itu alhamdulillah privilege yang saya miliki ya, punya orang tua yang gaulnya kemana-mana. Jadi ketika anak pengen ini pengen itu, ada yang mengarahkan gitu. Itu salah satu privilege yang saya miliki. Alhamdulillah 2018 akhirnya saya mulai magang kerja. Gitu. Tapi Kak Rehan pernah nggak keingetan bahwa ternyata bisa magang kerja itu bermula dari ya Alum ya punya ibu agak-agak VOC gitu. Kalau orang bilang itu ini adiknya nih ya yang ngomong ya gitu ya. Kayaknya nanti adiknya juga akan kita panggil gitu. Adiknya bilang bahwa alhamdulillah beruntung punya orang tua dengan gaya VOC parenting gitu. Jadi ini mungkin supaya ayah bunda tahu ya, bahwasanya logo-logo yang ada di Generasi Juara, HSMN dulu sebelum sesibuk sekarang gitu ya, itu yang desain dan lain sebagainya itu Kak Rehan termasuk logo-logonya. Nah itu awalnya bermula dari magangnya itu ya kalau saya bilang magang ya, kalau dia bilang ya udah bantu orang tua gitu ya. Kalau sekarang sih saya bilang ini adalah sedang memetik hasilnya gitu. Waktu itu kan Bunda minta ngedesain logo dan lain sebagainya. Kalau belum beres itu tidak boleh keluar dari ruangan meja kecil. Hanya boleh pipis, sholat. Makan aja, kalau nggak makan yang besar, dia cuma mau nyemil, itu nggak boleh. Nah, gimana tuh Kak? Ingat nggak Kak itu Kak? Ya VOC banget ya. Sedikit ingat sih, tapi karena kan kayak tertekan loh. Kita ambil yang positifnya aja. Nah, apa namanya ya, tapi ya dari tekanan itu yang akhirnya terbiasa dengan lingkungan magang kerja kan ya, kita kerja fokus selesaikan kerjaannya dulu, baru jam istirahat kayak kita sekolah dan sebagainya kan. Memang dunia kerja kan kayak seperti itu. Nah, itu yang akhirnya saya sudah terbiasa dengan situasi seperti itu gitu. Ya, karena ini sebagai informasi, karena dulu saya kerja di kreatif ya. Di kreatif tuh di biro iklan, di agensi iklan, di TV gitu. Cuman waktu itu kalau teman-teman saya tuh bilang, "Oh, kamu nih kualat," katanya. Dulu suka marahin desain, sekarang anaknya desain. Jadi suka dimarahin orang. Gantian, anaknya dimarahin orang. Nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ada satu doa itu ya yang sekarang saya syukuri nih. Alhamdulillah bersyukur banget. Kenapa? Karena walaupun saya orang kreatif, dulu berdoanya, ya Allah mudah-mudahan anak saya kalau toh dia pintar desain nggak terjun di dunia-dunia glamor gitu ya. Dunia glamor, hura-hura, ya begitulah dunia yang bebas itu. Nah, sekarang Bunda mau nanya nih, momen pertama kamu rasa, oh iya, aku akhirnya bisa kerja beneran nih kapan? Ya, entah, kalau kita berarti 2018 itu kan mulai magang, terus 2019 tuh alhamdulillah ditawari sebagai karyawan. Memang ditawarin ya guys, ditawarin. Honornya pun ya belum UMR, nggak ya honor untuk ya namanya juga waktu itu kan posisi masih SMP ya, bahkan belum ada ijazah SMA. Itu kan akhirnya ya nggak bisa sama yang takutnya kan sama karyawan yang lain ada kecemburuan dan sebagainya. Ya tapi buat usia segitu 2018 berarti usia 16 usia anak remaja usia 16 tahun kan memiliki honor tuh suatu kebanggaan ya, jadi bisa buat jajan atau beli apa dan sebagainya. Itu kan akhirnya sebuah kesenangan pribadi juga gitu. Nah, di 2019 kebetulan itu kan Bunda sama Ayah juga pulang tuh, udah selesai dari Taiwan.
Itu kan terus kalau nggak salah dapat Pekerjaan kan, dapat tawaran pekerjaan. tawaran info dari Bunda kan sebagai profesional ya, gitu ya, profesional kerjanya. itu di Medinat. Itu akhirnya join lah, alhamdulillah. Itu sebagai profesional ya, tapi sebetulnya kalau mau dibilang Padahal jadiin kerjaan belum punya ijazah SMA ya, tapi udah dihargai kayak setara S1 gitu ya. kalau apa ya, titik awalnya tuh mungkin karena dulu tuh sosial media, saya tuh mainnya masih Facebook guys. Kalau sekarang mungkin orang Twitter, TikTok, IG. Dulu tuh Facebook tuh adalah sosial media yang komplit banget. Saya ingat banget ada yang namanya Indonesian Graphic Designer. Itu tuh saya belajar ilmu desain tuh semua di situ. Di grup Facebook, ya? Di grup Facebook itu. Jadi bahkan kayak tahu Behance, tahu Fiverr, itu tuh ya dari ngulik dari grup itu. Bahkan kalau jarang masuk kurikulum gitu ibaratnya. Kalau kayak bahkan di kuliah atau kurikulum mata pelajaran di kafe itu paling ya cara kita mendesain, cara kita presentasi. Kalau untuk kerjaannya kan itu dilepaskan ke orang masing-masing kan. Nah, malah dari grup Facebook itu yang akhirnya aku tahu komunitas ini, komunitas juga di Bandung tuh ada namanya ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Nah itu tiap weekend kalau luang dulu di Bandung tuh pasti kalau ada acara meet up desainer, sharing ilmu. Terus akhirnya kan di situ juga saya nggak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk ya akhirnya juga sharing, oh ini portofolioku, siapa tahu ada nanti punya proyek nanti dipanggil. Nah dari situ kan dari mulut ke mulut akhirnya punya proyek-proyek gitu. Nah dan juga itu mungkin apa ya, kalau ini bisa dibilang bukan privilege ya, itu kan inisiatif dari orangnya sendiri gitu. Kita mau mencari apa peluang itu apa enggak. Kalau privilege yang saya miliki mungkin memiliki ibunda yang nge-push saya untuk bisa terjun di dunia kreatif. Nge-push guys, nge-push sebagai privilege. Nah, kalau dulu nge-push, sekarang push up ya guys. Iya. Ya kan, nge-push. Ya enggak ini, gini Ayah, karena kadang-kala kalau anak sekarang tuh kan di-push orang tua udah yang melakukan ADRT gitu ya. Kalau ini kan, tapi kan sekarang merasakan manfaatnya enggak? Ya karena oleh Bunda itu di-push itu kan akhirnya membangun sebuah inisiatif ya. Akhirnya kan jadi aku pribadi pengen mencari tahu ilmu yang lebih banyak gitu kan. Akhirnya punya komunitas dan juga di Taiwan udah biasa berkomunitas dengan mahasiswa S2, S3 gitu kan. Akhirnya ketemu sama yang mungkin ya ketika di Indonesia ketemunya malah sama S1, jadi kayak nggak terpautnya ya sama, malah mungkin lebih muda gitu, jadi udah terbiasa gitu dengan situasi Merasa seperti itu. kehilangan remaja nggak? Masa remaja nggak? Dibilang kehilangan sih nggak juga, akhirnya kan ya mungkin relate-nya jadi malah mungkin nggak dapat masa-masa remaja itu, tapi dapat masa keemasannya bisa yang mungkin waktu itu anak-anak masih mikirin mata pelajaran sekolah, aku udah mikirin gimana cari penghasilan gitu. Yang sekarang akhirnya udah alhamdulillah. Atau nemuin diri sendiri? Nah, Nemuin diri sendiri ini kan nggak? sebenarnya oke. kalau ini kan ada kaitannya dengan pilihanmu dan pilihan kita ya. Pilihanmu dan pilihan kita. Menjadi homeschooling gitu ya, sebagai pilihan rasional. Nah, itu apa sih pengaruh homeschooling yang sebenarnya jadi membentuk kamu itu seperti sekarang, manfaatnya, benefitnya, bahwa ketika ayah ke Taiwan ngajak kamu, kemudian kita bikin homeschooling dan kamu merasakan banyak sekali benefitnya, itu apa sebenarnya dari sisi sebagai anak yang menjalankan homeschooling? Oke, homeschooling itu secara kasar kan berarti agar si anak ini bisa fokus ke apa yang ia senangi, ke minat bakatnya atau passionnya atau apanya. Bukan berarti toh terus kita homeschooling tuh tidak terjadwal. Nah itu balik lagi privilege saya punya Ibu Ida, punya ibunda saya yang seperti Ibu Ida ini, yang ya hidup pun ada aturannya gitu. Walaupun kita nggak sekolah kayak sekolah formal gitu ya, kita tetap hariannya
ada jadwal. Ibarat ya kita dalam agama Islam pun kan kita diatur sholat 5 waktu itu kan berarti mengatur untuk disiplin ya. Mengatur disiplin. Sholat subuh harus jam sekian, harus sholat zuhur. Nggak ada yang sholat zuhur jam 5 subuh kan, enggak. Semua itu diatur. Nah itu homeschooling pun seperti itu. Ibaratnya nilai plusnya bisa lebih fokus ke minat bakat si anak tersebut. Tapi bukan berarti juga terus homeschooling nggak belajar sekolah. Tetap perlu. Kita kalau mau ke jenjang kuliah kan juga harus membutuhkan ijazah seperti itu kan. Nah, itu makanya tetap cuma tidak difokuskan. Waktunya ibaratnya bisa kalau dari 100% di 60-40 atau 80-20 lah. Jadi yang lebih banyak di minat bakatnya seperti itu. Berarti kamu merasa justru tadi tidak merasa kehilangan masa remaja, sekarang berarti merasa bahwa nemuin diri sendiri, gitu nggak sih? Iya, kayaknya bisa dibilang seperti itu. Oke, berarti kalau kayak gitu balik lagi nih, kalau Bunda sih lebih kayaknya senang nih ngebahas supaya ini nih nanti yang dengerin nih anak-anak muda gimana caranya bisa dapetin klien dari luar negeri pertama kali. Sekarang kan tadi kerja. Terus kemudian tiba-tiba buka bisnis sendiri gitu. Ya, dulu tuh kalau nggak salah kan pakai Corel Draw, terus apa lagi? Adobe Photoshop dan sebagainya. Adobe apa? Ilustrator dan sebagainya. Sekarang gitu sih banyak ya. Kalau itu ibaratnya kalau bahasa Inggris toolsnya, alatnya. Tools, ya. Yang penting kan hasil akhirnya sih sebenarnya. Nah itu gimana nih supaya sekarang dapetin klien luar negeri, gimana ceritanya? Dan di situ ya guys, gitu saya ngikutin omongannya dia nih ya. Itu aku nggak ngerti kalau tiba-tiba ada klien luar negeri karena tiba-tiba kok kamu sampai malam? Iya, di sana nggak tidur. Aku kan harus bangun, di sini tidur, sana nggak tidur. Lah saya bilang sampai kapan kamu kayak gini? Hidupnya kebalik-balik begini. Terus ternyata anak ini malah disuruh tinggal di luar negeri, nggak begitu suka. Dia bilang aku mendingan tinggal di sini tapi honornya terimanya luar negeri katanya. Nah, gimana tuh Kak? Kita balik kilas ke yang tadi yang saya dapat ilmunya tuh dari grup Facebook kan. Facebook best sosmed bagi saya. Karena saya dapat informasi banyak tentang dunia desain tuh ya dari Facebook itu, dari grup namanya Indonesian Graphic Designer. Sekarang masih ada nggak? Sekarang grupnya udah divakum, guys. udah nggak ada adminnya sibuk kerja semua, guys. Jadi ya sangat menyayangkan ya. Tapi nah dari grup itu tuh saya dapat informasi tentang Behance, kemudian tentang Fiverr. Jadi grup-grup website yang informasinya itu nggak didapatkan dari sekolah gitu, tapi dari sosial media. Kita hidup di era digital ya, kita cari informasinya sendiri. Nah itu dari awalnya bisa mendapat klien internasional ya dari pertama ya dari grup itu, kemudian juga dari ketemu orang-orang di komunitas itu kan otomatis dikenalkan oleh klien ini. Terus yang awalnya mungkin awalnya sebagai tim sebagai karyawannya kan, terus dia udah mungkin kalau nggak salah Mas siapa ya. Jadi dulunya tuh saya ibaratnya yang karyawannya, terus karena dia ngehandle proyek lain, akhirnya klien itu tuh full yang saya megang. Jadi akhirnya kan dari itu juga awalnya karyawan, terus akhirnya yang megang sendiri proyek besarnya kan. Nah, itu kemudian pernah dulu coba-coba di Fiverr, terus juga naruh portofolio di Behance. Tapi rezekinya ya dapat malah dari mulut ke mulut itu, klien dari mulut ke mulut. Ya, tapi yang perlu garis di bawah, kita tuh kalau sudah diberikan amanah itu kan berarti kan di awalnya karyawan terus bisa dilempar kerjaan yang ibaratnya tanggung jawab besar kan. Nah itu kita amanah itu kita jaga baik. Nah itu yang sampai sekarang alhamdulillah bisa di posisi ini karena saya diamanahi tugas ngedesain kayak gini, saya selesaikan tepat waktu, kemudian desainnya bagus dan sebagainya. Akhirnya itu yang mengarahkan saya ke titik ini sih. Ya, mau nanya apa lagi nih? Apa ya?
Oke, kita langsung ke bagian yang paling penting ya. Apa nih? Apa bagiannya yang paling penting itu ketika kamu merasakan bahwa, oh ini nih skill yang bisa bikin aku hidup. Ini nih skill yang bisa aku bawa sampai aku dewasa, yang bisa aku bawa buat ngasih nafkah anak istriku nanti. Oke. Apa itu? Kapan? Mungkin ya dari awal ketika sama Bunda sama Bu Ida di itu ya di push ya kayak oh ini kayaknya aku juga ngerjainnya dengan senang gitu. Tapi mungkin sekarang pun kayaknya udah mandatori aja ngerjain. Oh ya punya tanggung jawab karena ibaratnya dulu kan yaitu minat dan hobiku terus tapi karena udah sering dikerjakan akhirnya ya jenuh juga, orang pasti harus punya hobi lain. Nah tapi karena itu yang mengantarku sampai di titik ini ibaratnya secara finansial terus mapan dan sebagainya, alhamdulillahnya ya dari itu ya sekarang tetap dilanjut. Nggak mungkin juga kan akhirnya karena udah jenuh terus udahlah nggak mau ngambil lagi ya, nggak, tetap dikerjakan tapi ya untuk mencari kesenangan lainnya dengan hobi lain seperti itu. Tapi ya titik awalnya ya karena di pushnya itu terus kok ngerasa oh kayaknya asik nih gitu. Kayaknya yang diperbincangkan masih banyak ya, terutama nih Rehan ini sekarang sih panggilannya Mas Rey, Kak Rey. Mas Rey. PT gitu sekarang sudah ambil personal trainer. Nah ini nanti kita akan mau lanjut di beberapa episode ke depan. Ada beberapa episode kita akan bicara satu dari desain ke nge-gym. Gimana ceritanya? Dari desain ke nge-gym dan katanya dengar-dengar mau jadi PT, entah sudah atau belum. Sedang ambil sertifikasi PT. Mungkin sudah ada yang tahu ya PT, personal trainer gitu. Yang viral zamannya sekarang ya, olahraga. Nah, olahraga, padahal dulu tuh katanya sempat agak minder karena dianggap nggak bisa lari ya, pernah ikut baseball, sempat ke Singapura ikut pertandingan gitu ya, sempat minder, akhirnya ya Bunda harus cerita sempat mengalami obes ya, dan sampai pandemi akhirnya sih itu itu pandemi yang disalahkan. Iya, kayaknya hampir semua orang ya pandemi jadi titik baliknya tuh. Nah, terus yang kedua adalah Kak Rehan ini pernah tidak lulus pada saat paket C, dan yang nggak ngelulusin saya, maaf ya. Tapi alhamdulillah nggak minder gitu ya, walaupun waktu itu sih pada saat itu sih marah-marah kenapa nggak dilulusin ya. Kita akan bahas di episode berikutnya. Oke. Ya, pantau terus Ruang Kasih dan Cinta akan selalu tampil. Insya Allah diusahakan ya seminggu sekali. Ini baru mengudara pertama, jadi mohon maaf kalau ada banyak gangguan ya, mohon maaf. Mohon maaf sekali kita ini ngobrol di rumah gitu ya, kesal-kesal ngobrol di rumah karena kita jadikan evaluasi ke depannya. Betul. Manggil dia ini seperti lagu bagaikan India evaluasi guys. Gimana judulnya? Ya evaluasi judul lagunya guys. Manggil dia ini bagaikan manggil pejabat penting ya mumpung dia ada di Depok. Loh kok bisa? Karena domisilinya bukan di Depok, domisilinya di Semarang, makanya bahasa Jawanya medok sekali gitu ya. Tunggu episode berikutnya. Dari saya cukup ya. Pak Rahmat gimana Pak Rahmat? Oke, kita nikmati lagi perjalanan kisah Ruang Kasih dan Cinta yang tentunya akan memberikan inspirasi, memberikan nilai-nilai yang mungkin bermanfaat buat keluarga Anda, mungkin untuk anak Anda, mungkin juga untuk Anda sendiri ya, karena kami juga bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, kami hanya ingin berbagi perjalanan kami selama ini seperti apa begitu. Mudah-mudahan dari perjalanan ini teman-teman semua bisa mengambil satu hikmah, mengambil satu ilmu yang insya Allah ini menjadi sebuah amal kebaikan buat kami khususnya, dan ini penting, jadi jangan lewatkan setiap episodenya ya. Iya.
Sampai jumpa di Ruang Kasih dan Cinta selanjutnya. Ruang Kasih dan Cinta. Assalamualaikum. Salam.